Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Markus 14 pasal 43 sampai 50. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara, pada bagian ini kita melihat bagaimana Yesus ditangkap oleh para pasukan. Yudas mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. Ini juga yang menjadi tanda siapa yang harus ditangkap oleh para pasukan. Nah saudara, bagi Yudas, Yesus hanyalah seorang guru biasa yang bisa dia jual untuk mendapatkan keuntungan. Kebersamaannya dengan Yesus dan bahkan mendengarkan pengajarannya ternyata sama sekali tidak membuat Yudas itu paham bahwa Yesus lebih dari sekedar guru agama biasa. Tidak ada perubahan di dalam diri Yudas. Dia tetaplah seorang murid yang haus akan keuntungan, yang tamak akan uang. Para pasukan yang hendak menangkap Yesus juga tidak memahami siapa Yesus sebenarnya. Mereka setiap hari melihat Yesus mengajar di bait Allah, mengajar orang-orang yang ada di sana. Namun pengenalan akan siapa Yesus, bahkan hanya sebagai rabi atau guru biasa pun sama sekali tidak mereka miliki. Bagi mereka, Yesus adalah seorang pemberontak sehingga harus ditangkap dengan pedang dan pentung. Padahal Yesus katakan dia bukanlah pemberontak yang harus ditangkap seperti itu. Yesus harus ditangkap. Ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi untuk menggenapi rancangan keselamatan Allah bagi manusia. Namun, ketidakmampuan Yudas, para pasukan dan bahkan termasuk para ahli Taurat yang memerintahkan penangkapan ini untuk mengenali dan memahami siapa sebenarnya Yesus, akhirnya membuat penangkapan yang dramatis ini harus terjadi. Ketidakmampuan mengenali Yesus membuat orang-orang ini memperlakukan Yesus dengan sesuka hati mereka. Saudara, apakah hari ini engkau mengenal Yesus yang sesungguhnya dengan benar dan tepat? Ataukah selama ini kita juga menjadi orang-orang yang mencari keuntungan dari Yesus? Karena ketika kita percaya kepada Dia, Dia adalah Yesus yang bisa menguntungkan usaha dan pekerjaan kita. Dia yang akan memberkati kesehatan kita dan memberikan segala sesuatu yang baik. Apakah selama ini kita sudah mengenal Yesus dengan benar dan dengan tepat? Saudara, pengenalan kita akan semakin lama semakin mendalam, akan semakin lama semakin tepat. Hanya jika kita itu benar-benar memberikan diri untuk merenungkan firman-Nya. Sama seperti ketika kita mau mengenal seseorang, artinya kita perlu mengusahakan diri untuk selalu bersama-sama dengan dia, mendengarkan dia, mengenal, memahami dan mengerti isi hatinya. Nah saudara, demikian juga tidak ada cara lain yang bisa membuat kita mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita daripada membaca kebenaran firman-Nya. Hanya dengan bergaul dekat dengan firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengenal Dia. Dan firman Tuhan yang akan menyingkapkan sendiri siapa Yesus yang sebenarnya di hadapan kita. Nah kiranya momen pengkhianatan Yudas terhadap Kristus kembali lagi boleh menyadarkan kita untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Dia dengan tepat, sehingga kita bisa menempatkan Yesus di tempat yang seharusnya, yaitu sebagai Tuhan dan sebagai Tuan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.